Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-100 ya. Ini luar biasa ini ya. Ini kalau manusia sudah opa-opa nih ya. Hampir almarhum itu. Tapi kalau gereja tidak mungkin. Karena Tuhan Yesus bilang, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja tidak bisa mati. Gereja lokal bisa mati karena penganiayaan dan lain sebagainya bisa. Tapi gereja secara universal itu tidak bisa. Mungkin satu kelompok Kristen bisa ditindas di satu tempat sampai akhirnya bubar. Tapi menindas seluruh gereja di seluruh dunia itu tidak bisa. Kalau sampai bisa artinya kata-kata Tuhan Yesus salah. Ya, padahal Tuhan Yesus sudah berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa aslinya, pintu-pintu gerbang neraka tidak bisa menguasainya. Jadi kita bersyukur bahwa ada janji Tuhan untuk itu, dan juga bagi jemaat di tempat ini 100 tahun itu luar biasa. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita belajar sedikit. Berdirilah teguh, janganlah goyah. Saya kira ini sesuatu yang penting untuk gereja yang jemaat yang sudah sampai 100 tahun ini. Dan kata-kata itu diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, bunyinya begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Nanti kalimat selanjutnya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara, ayat ini itu terletak di dalam pasal 15 1 Korintus. Dan 1 Korintus 15 itu dikenal sebagai pasal kebangkitan. Karena di dalam pasal 15 dari 1 Korintus ini Paulus bicara semua tentang kebangkitan. Ada 3 hal yang dibicarakan dalam pasal itu. Yang pertama, kebangkitan Kristus. Itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lalu yang kedua ada kebangkitan orang mati. Itu di ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Lalu tubuh kebangkitan itu ayat 35 sampai ayat 49. Waktu kita bangkit nanti kita pakai tubuh yang macam apa? Itu dibahas di situ. Lalu nanti di ayat 50 sampai 57 dia bahas tentang kemenangan atas maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, setelah semua pembahasan itu, barulah di ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan jangan goyah. Nah, jadi dengan kata lain begini, 1 Korintus 15 ini ada 58 ayat. Dan dalam 57 ayat, Paulus berbicara tentang doktrin kebangkitan. Setelah doktrin kebangkitan ditegakkan, baru 1 ayat terakhir itu nasihat kepada jemaat supaya jangan goyah. Harus setia di dalam melayani. Jadi menarik bahwa hal praktis di dalam jemaat itu harus dibangun di atas sebuah kepercayaan doktrinal. Mengapa jemaat harus teguh jangan goyah? Ya karena tadi, karena Kristus sudah bangkit, karena kita pun akan bangkit, karena kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, dan maut sudah dikalahkan. Karena itu, kamu jangan goyah. Kamu harus berdiri teguh. Ya. Nah, karena itulah kita bisa melihat bahwa nasihat Paulus ini dibangun di atas sebuah fondasi, landasan iman, kepercayaan. Nah, lalu dia bilang nasihatnya sebenarnya 2 ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, itu 1. Kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Nah, sekarang saya hanya dalam waktu yang terbatas ini saya hanya membicarakan berdirilah teguh, jangan goyah. Oke, hal pertama yang mau saya bahas ini, orang Kristen harus berdiri teguh dan jangan goyah. Nah, apa bedanya berdiri teguh dengan jangan goyah? Saudara-saudara, berdiri teguh itu dalam bahasa Yunani adalah hedraioi. Dan hedraioi itu artinya kokoh, tidak tergoyahkan, mantap. Dan ini menunjukkan sikap berdiri kuat, stabil, seperti orang yang duduk atau patung yang ditaruh di atas tanah, berdiri kokoh. Nah, itu artinya berdiri teguh di atas dasar yang kuat. Ya. Sementara kata-kata jangan goyah itu dalam bahasa aslinya adalah ametakinetoi, dan itu artinya tidak terombang-ambing, tidak bergerak. Makanya kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat 58 ini dalam terjemahan lama dibilang, sebab itu hai saudara-saudara yang kukasihi, hendaklah kamu tetap dan tiada bergerak. Jangan bergerak. Nah, dari pengertian itu maka sebenarnya berdiri teguh itu menekankan kestabilan internal. Dari dalam dirinya sendiri itu stabil. Sementara jangan goyah itu menekankan pada ketahanan terhadap tekanan atau pengaruh eksternal. 100 tahun gereja ini kalau masih bisa ada, itu pasti ya, itu ada kestabilan internalnya. Tapi juga ada ketahanan terhadap tekanan dari luar atau goncangan dari luar. Jadi kira-kira saya kasih ilustrasi begini, ini sama seperti pohon. Kalau dibilang pohon itu berdiri teguh, maksudnya akar-akarnya itu kuat, menancap di dalam tanah begitu kuat, itu namanya berdiri teguh. Tapi jangan goyah, itu artinya adalah dia tetap berdiri ketika badai datang. Ketika angin datang, ada tekanan eksternal dari luar, tapi dia tetap berdiri. Itu namanya tidak goyah. Sementara berdiri teguh itu akarnya menancap ke dalam. Maka berdiri teguh dan jangan goyah ini ada hubungan. Kalau kamu tidak berdiri teguh, kamu pasti goyah. Tapi kalau kamu berdiri teguh, kamu tidak akan goyah. Kalau pohon punya akar yang menancap ke dalam dan kuat, maka begitu angin datang dia tidak jatuh. Ya, walaupun 100 tahun. Itu ya. Nah, oke, saya mau bahas dua ini. Pertama adalah orang Kristen tidak boleh goyah atau gereja tidak boleh goyah. Nah, saudara-saudara, secara alkitabiah dan secara empiris kita bisa melihat bahwa ada banyak tekanan. Tadi saya bilang bahwa goyah itu merujuk kepada sebuah tekanan eksternal. Ada sebuah kekuatan dari luar yang menghantam orang Kristen atau gereja Tuhan. Sehingga kalau akarnya tidak kuat, dia roboh. Nah, sepanjang sejarah kekristenan ini ada banyak angin yang menghantam gereja. Ada banyak angin yang menerpa gereja yang mau menumbangkan gereja. Nah, angin itu apa saja? Nah, saya kasih beberapa contoh. Ya, pertama ada yang disebut sebagai angin penganiayaan. Ya, sejak kekristenan berdiri itu ada banyak angin penganiayaan yang menimpanya. Ada banyak orang Kristen yang harus berhadapan dengan aniaya yang begitu hebat terhadap gereja. Kalau kita bicara gereja ini, kita tidak berbicara tentang gedungnya, tapi kita berbicara tentang orang-orangnya. Jadi ada banyak angin penganiayaan yang datang menghantam gereja, terutama dari penguasa-penguasa yang anti Kristen. Ya. Dan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Di Markus pasal 13 ayat 9, 11 sampai 13. Begini bunyinya. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama, dan kamu akan dipukul di rumah ibadah, dan kamu dihadapkan di muka penguasa dan raja-raja, karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Ayat 11, kamu akan digiring dan diserahkan. Ayat 12, seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Ya. Oke, Lukas 21. Lukas 21 ayat 12, 16, 17. Tetapi sebelum semua itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Yang Tuhan Yesus omong ini 100 tahun ini sudah dialami belum di jemaat ini? Sudah belum? Belum ya? Ya? Belum kah? Kalau belum nanti tunggu saja, pasti datang. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sebenarnya dari sudut pandang eskatologi akhir zaman, dia membicarakan tentang akan datang satu masa yang lebih berat, namanya Great Tribulation, satu aniaya besar. Itu di Matius 24 ayat 41. Pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Kata siksaan itu dalam bahasa Latin tribulum, ya, satu tribulasi yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan itu berarti bahwa gereja akan masuk pada sebuah masa aniaya yang besar. Kalau 100 tahun itu belum, ya kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tapi kalau disiksa seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, maka itu siksaan yang besar sekali. Jadi sebenarnya lebih berbahagia tuh kalau kita mati cepat ya, karena tidak berhadapan dengan masa itu. Ya, tapi kalau saudara mau bilang aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kemungkinan akan berhadapan dengan masa itu. Makanya kalau mati sekarang tuh berbahagia, asal mati dalam Kristus, ya, mati dalam Tuhan. Kalau mati di luar Tuhan itu tidak berbahagia, ya. Nah, dari aspek sejarah kita bisa lihat bahwa banyak orang Kristen diterpa oleh angin penganiayaan, terutama ya ada satu, kita lihat bahwa dalam konteks Perjanjian Baru kekristenan merambah sampai ke wilayah Romawi. Sementara Romawi adalah sebuah kekaisaran yang anti-Kristen, di mana kaisar seperti Nero mengumumkan bahwa kekristenan itu harus dibasmi karena itu musuh negara, musuh rakyat. Maka Kaisar Nero itu akhirnya berusaha membasmi orang Kristen. Dia adalah orang yang sangat jahat dan dia biasa membunuh. Kita tahu bahwa Rasul Petrus itu juga dibunuh pada zaman Nero dengan cara disalib, kepala di bawah. Rasul Paulus itu juga zaman Nero itu tahun 67 dengan cara dipenggal kepalanya. Banyak orang Kristen dibakar, dijadikan obor hidup. Karena Nero suka pesta, zaman dulu belum ada listrik, hanya pakai obor. Nah, obornya itu orang Kristen. Jadi diikat, lalu dikasih semacam ter melumuri tubuhnya, lalu masih hidup itu dibakar. Ya. Nah, itu sangat mengerikan dan banyak orang Kristen dimasukkan ke dalam arena diadu dengan binatang buas. Itu Nero. Nah, lalu ada kaisar lain namanya Domitianus. Domitianus ini dikenal sebagai Nero baru. Kenapa?
Karena orang pikir Nero paling kejam, setelah Nero mati, bangkit lagi Domitianus ini. Dan Domitianus ini tidak kalah hebat, tidak kalah ganas dari Nero. Makanya dia disebut sebagai Nero baru. Itu tahun 95 Masehi. Orang Kristen dianiaya secara kejam di bawah Domitianus ini. Dan hanya waktunya singkat, waktu penganiayaan singkat, tapi banyak orang Kristen disembeli di Roma dan di seluruh Italia sekarang. Bahkan dia sepupunya sendiri yang namanya Flavius Clemens, istrinya juga yang namanya Flavia Domitilla yang menjadi Kristen itu, dia mati dalam pembuangan. Dan juga zaman Domitianus itulah Rasul Yohanes itu dibuang ke Pulau Patmos itu sampai dapat wahyu sehingga menulis kitab Wahyu. Ada lagi kaisar Romawi namanya Kaisar Trajan. Dia menyalibkan banyak orang Kristen, di antaranya adalah Simon, saudaranya Tuhan Yesus. Itu mati di tahun 107 ketika Kaisar Trajan memimpin. Lalu juga kita bisa lihat di dalam sejarah gereja ada bapak atau pemimpin gereja Antioquia yang namanya Ignatius. Ignatius itu dibawa ke Roma lalu dilemparkan dan dimakan oleh binatang buas pada tahun 110 Masehi. Pada tahun 161 sampai 180 itu di Romawi berkuasa seorang kaisar yang namanya Marcus Aurelius. Dan dia juga dianggap menyaingi Nero dalam kekejamannya. Ada ribuan orang Kristen dipenggal dan dilemparkan di dalam tempat binatang buas dan dimakan. Salah satu yang mati dianiaya pada zaman Kaisar Trajan ini itu adalah seorang bapak gereja yang namanya Justinus Martir. Mengapa dia kasih nama martir? Ya karena dia memang mati martir tahun 167 Masehi, ya. Dan banyak orang mengalami penyiksaan dari pagi sampai malam. Blandina, seorang budak wanita itu hanya dapat berseru, "Aku orang Kristen, di antara kami tidak ada kejahatan." Tapi meskipun begitu dibasmi. Tahun 193 sampai 211 itu ada kaisar namanya Septimius Severus. Penganiayaan yang dilakukan kepada kekristenan sangat kejam, walaupun tidak terlalu meluas. Dan yang paling menderita pada waktu itu adalah orang Kristen di Mesir, Alexandria, dan juga di Kirene, di Libya, Afrika Utara. Dan di Alexandria ada banyak orang Kristen yang dibakar, disalib, dipenggal kepalanya, termasuk diantaranya adalah seorang namanya Leonidas. Leonidas itu adalah ayah dari seorang bapak gereja yang namanya Origenes. Ya, itu dibakar. Dan di Kartago seorang wanita terhormat namanya Perpetua, seorang terkenal di kalangan Kristen, itu dia dibuang dan tubuhnya dicabik-cabik oleh binatang buas. Dan masih banyak kaisar lagi yang menganiaya Kristen seperti Decius, Valerius, Antonius Pius, Maximinus. Dan semua itu baru berakhir ketika Konstantinus yang Agung itu menjadi Kristen pada abad keempat. Jadi saudara bayangkan, abad 1, 2, 3 abad, 300 tahun itu gereja mengalami masa aniaya yang begitu luar biasa. Dan akibat itu, jadi kita boleh bilang bahwa memang gereja selama 300 tahun pertama itu dihantam angin penganiayaan yang begitu besar. Dan akibatnya banyak orang Kristen jadi murtad. Saya kasih tulisan dari Berkhof dan Enklar, sejarah gereja. Dia bilang begini, mereka bilang begini. Kaisar-kaisar mulai pula menganiaya orang-orang Kristen. Penghambatan ini dilakukan di seluruh kekaisaran. Pun segala orang yang bukan pejabat diwajibkan membawa korban kepada dewa-dewa negara dan diantaranya juga kepada kaisar.
Tidaklah mengherankan bahwa banyak orang Kristen menjadi murtad atau mencoba memberi uang suap kepada imam-imam kafir supaya mereka mendapat sepucuk surat kesaksian bahwa mereka telah mempersembahkan korban dupa di atas mesbah kaisar. Begitupun penganiayaan di bawah Valerius, beribu-ribu orang murtad. Jadi 300 tahun pertama itu masa angin penganiayaan yang begitu mengerikan bagi gereja. Dan banyak laporan dari berbagai macam daerah. Orang Kristen di Afrika itu pernah dihukum mati dengan cara dipaku di atas meja, masih hidup. Taruh di sini dipaku lalu dikuliti kulitnya. Sama seperti saudara potong kambing, itu kan menguliti kambing ya. Tapi waktu saudara kuliti kambingnya, kambing hidup atau mati? Sudah digorok mati dulu kan, baru dikuliti. Ini tidak. Orang Kristen ditaruh di atas meja, dikuliti, lagi hidup itu. Nah ini coba saudara lihat gambar yang ini, saya tidak tahu cukup jelas atau tidak. Itu adalah satu proses di mana orang Kristennya ditaruh di meja, dikuliti seperti itu. Ya. Dari tempat lain, itu ada cara dihukum mati dengan dimasukkan ke dalam patung sapi atau patung kerbau yang dibuat dari kuningan. Nah, kalau saudara lihat gambar itu tuh patung sapi dari kuningan. Ya. Orang Kristennya dimasukkan dan diikat di dalam. Habis itu dibakar dari bawah. Jadi sama seperti oven. Ya. Jadi orang Kristen dimasukkan di oven dan dibakar dan ini hidup ini. Sehingga akhirnya hangus pelan-pelan dan mati di sana. Yang lebih tragis lagi adalah ada yang ditarik dengan kuda. Jadi seperti bapak ini, kuda satu taruh tali di sini, hubungkan dengan kuda satu, tangan kiri kuda satu lagi, kaki kanan kuda satu, kaki kiri kuda satu. Setelah itu kuda-kuda itu diperintahkan lari ke arah berbeda-beda. Lari ke arah berbeda, tarik, akhirnya putus dari sini. Putus dari sini, kaki kanan, kaki kiri putus. Ini kalau saudara lihat gambar itu ya, itu bagaimana kuda-kuda itu. Markus, penulis Injil Markus, salah satu yang mengalami model kayak begitu di Mesir, di mana dia diikat kakinya, dia tidak ditarik putus, tapi diikat kakinya, lalu ditarik sepanjang jalan berbatu-batu, dan itu kepala hancur, daging terlepas di jalan-jalan, dan darah berceceran semua sampai akhirnya mati. Ya, ada juga yang digergaji. Kalau saudara lihat gambar itu, dua gambar itu model gambar digergaji. Jadi diikat lalu tinggal digergaji, turun kasih bagi dua sampai putus. Dan itu sudah dibicarakan penulis surat Ibrani 11 ayat 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Nah, Bapak Ibu pikir itu mungkin zaman dulu ya, zaman sekarang tidak lagi. Tapi tidak, karena di zaman modern ini ada organisasi yang namanya Open Doors. Open Doors ini melaporkan, ini satu organisasi yang khusus untuk mendampingi orang Kristen di berbagai negara dalam masa penganiayaan. Ya, mereka juga menerbitkan majalah Open Doors. Ya. Nah, mereka melaporkan bahwa orang Kristen di zaman modern sini, orang Kristen paling menderita itu di Korea Utara. Ya, di Korea Utara ada sekitar 200.000 sampai 400.000 orang Kristen Korea Utara yang mengalami penganiayaan berat di bawah pemerintahan diktator komunis. 50.000 sampai 70.000 orang Kristen sementara berada di kamp konsentrasi dan diperlakukan secara kejam. Salah seorang veteran mata-mata Korea Utara melaporkan begini, orang Kristen menjadi target dari aksi kejam pemerintah. Jika mereka tertangkap, tidak lagi diperlakukan seperti manusia. Tahun ini kami memiliki bukti kalau mereka dipergunakan sebagai kelinci percobaan untuk tes kimia dan senjata biologis. Open Doors juga melaporkan bahwa tadi nomor 1 itu Korea Utara, nomor 2 itu disusul Arab Saudi, ketiga Somalia, keempat Maldives, kelima Afghanistan, 6 Yaman, 7 Mauritania, 8 Laos, dan berikutnya adalah Uzbekistan.
Jadi sebenarnya kalau kita di Indonesia ini masih terlalu aman ya, masih terlalu aman. Tapi kita bagaimanapun juga akan mengarah ke sana, karena kalau kita tetap aman sampai akhir zaman, maka kata-kata Tuhan Yesus salah. Tuhan Yesus telah memperingatkan kepada gereja bahwa akan tiba saatnya gereja akan mengalami aniaya yang begitu besar. Radikalisme agama yang muncul di banyak negara dengan agama mayoritas, di mana kekristenan menjadi minoritas, itu pasti akan berkembang menjadi aniaya yang besar. Kita ambil contoh lah ya, Paus baru mau datang saja mereka sudah ribut, 7 orang ditangkap kan, karena berbicara tentang mau membom lah, ya mau dor Paus lah, apa segala macam. Ya, sekarang ini kan kita baru lihat gereja dibakar, gereja dilarang, tidak boleh bangun gereja dan sebagainya. Ya, itu gedung gereja dibakar, satu hari saudara yang dibakar. Ya, kalau saudara melihat gereja-gereja di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, kecuali gereja-gereja zaman tempo Belanda dulu ya, yang sudah punya gedung gereja, sudah paten ya. Tapi gereja-gereja modern itu tidak bisa bangun, sulit sekali. Makanya saudara hanya ketemu gereja di hotel, gereja di ruko, gereja di restoran, gereja di mall. Kenapa? Karena terlalu sukar. Kalau dia bikin kebaktian di mall, pakai izinnya mall. Saya biasa khotbah di Jakarta, satu gereja yang sewa bioskop. Ya, sewa bioskop. Jadi itu bioskop 5 kali tayang film itu ya mereka 5 kali kebaktian. Kebaktian pertama selesai, siap rombongan kedua masuk, rombongan ketiga masuk. Nah, tapi kan izinnya izin mall. Kalau izin gereja tidak bisa. Ya. Sementara itu di daerah-daerah Kristen terlalu bermurah hati sampai orang bikin masjid juga sesuka-sukanya, tidak ada tekanan sedikit. Tapi di daerah-daerah di mana Kristen mayoritas, kita zaman medsos kita melihat di mana-mana orang ibadah digerebek di sana, ya tidak boleh persekutuan rumah tangga, apa segala macam, repot sekali. Ya. Apalagi gerakan-gerakan ekstremis yang mau merubah negara ini dengan dasar ini ya, di mana-mana ada bank juga ada syariahnya, semua syariah, belum lagi daerah-daerah yang melakukan daerah istimewa dengan otonomi khusus dan melakukan hukumnya sendiri seperti di Aceh dengan hukum Islam yang diterapkan di sana. Ya. Kalau paskibra atau paskibraka tidak dikasih jilbab rame, ya. Sementara itu anak-anak Kristen yang sekolah-sekolah Kristen harus jilbab. Ini sebenarnya tekanan-tekanan kecil yang mulai muncul. Saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara di sini, ya. Tapi kondisi-kondisi ini makin lama ini makin naik. Karena salah satu tanda menjelang akhir zaman itu adalah aniaya makin besar. Ya. Aniaya ini makin besar ke depan muncullah yang namanya Great Tribulation tadi. Ya. Itulah sebabnya saya bilang sebenarnya mati sekarang tuh beruntung. Karena munculnya Great Tribulation di masa akan datang itu berkaitan dengan kedatangan Antikristus. Karena Antikristus muncullah penganiayaan besar terhadap gereja, Great Tribulation, lalu memicu terjadinya Great Apostasy, kemurtatan besar. Ya. Nah, karena itulah kalau dalam kondisi yang masih aman, ini kan kita gedung gereja yang megah 100 tahun, wah itu luar biasa. Tapi ada banyak tempat ini gereja bawah tanah. Ini saya pernah membaca di Rusia. Mereka kan dilarang oleh pemerintah. Jadi mereka berbakti di bawah-bawah tanah, tapi tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada suara, maka mereka hanya ya menyanyi puji-pujian mereka dalam hati. Ya. Kalau kita kan masih bebas, ya masih berdiri, yuk yang sini puji Tuhan, yang sini haleluya, haleluya, haleluya. Tapi yang di sana, mari kita menyanyi puji Tuhan, haleluya dalam hati. Tidak pakai alat musik. Kenapa? Karena kalau bunyi dan ketahuan itu artinya nyawa semua lenyap itu. Nah,
angin penganiayaan ini besar, akan menghantam gereja. Nah, karena itu orang Kristen harus kuat. Yohanes 16 ayat 33, Tuhan Yesus bilang apa? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bising apa ya? Ya. Oke, jadi jemaat sudah 100 tahun harus tetap teguh. Aniaya belum apa-apa ini, belum ada tantangan, belum banyak ini. Tapi nanti akan masa depan akan lebih berat. Generasi kita kalau tidak kuat maka akan banyak yang goyah. Karena itulah Paulus bilang, berdirilah teguh, jangan goyah. Oke. Yang kedua, ada angin apa lagi selain angin penganiayaan? Angin yang kedua itu namanya angin pengajaran sesat. Ya. Ingat Alkitab berbicara tentang akan munculnya banyak ajaran yang menyesatkan. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 2 Yohanes 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Banyak penyesat akan muncul pergi ke seluruh dunia. Sampai di Indonesia tidak? Sampai di banggai laut atau tidak? Sampai masuk Immanuel atau tidak? Ya. Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Zamannya Tuhan Yesus bilang bahwa ajaran sesat ini, nabi palsu, guru palsu ini akan pergi ke seluruh dunia. Makanya saya tanya, sampai Immanuel? Begini, mungkin tidak masuk di sini, tapi bisa masuk di jemaat, anggota jemaat. Kenapa? Karena dia datang tidak perlu sampai di sini, dia pakai YouTube, dia pakai TikTok, dia pakai Facebook, dia pakai Instagram. Dia mungkin tidak masuk ke dalam jemaat di sini, tapi dia bisa sampai ke rumah-rumah jemaat. Dia sampai di HP-nya jemaat, kan sekarang model begitu. Dulu kalau ada penyesat dia diam-diam di tempat sana, ya kita aman. Tapi sekarang dengan medsos semacam ini, bertebaranlah segala macam ajaran yang aneh-aneh, yang gila-gila juga muncul semua. Maka kita tanpa sadar anggota jemaat bisa saja mengkonsumsi ajaran-ajaran menyesatkan. Saya beri contoh, ada seorang majelis yang rajin sekali di dalam beribadah, melayani. Tiba-tiba jadi saksi Yehova. Ya. Tiba-tiba jadi saksi Yehova. Ada juga jemaat yang baik-baik tiba-tiba jadi mualaf. Ya, kalau mungkin dia jadi mualaf, dia pindah agama, tapi mungkin ada dalam Kristen, tapi dia sudah punya pemahaman yang tidak lagi sejalan dengan ajaran gereja yang sejati. Ya, kita lihat tokoh-tokoh penting juga terkenal di Indonesia, di gereja Indonesia, tiba-tiba tidak percaya Tritunggal lagi. Artinya penyesatan itu bisa datang dengan begitu mudah masuk kepada anggota jemaat secara online. Dan sejarah gereja memang juga menunjukkan bahwa ada banyak sejak gereja, sama seperti penganiayaan tadi. Gereja di abad-abad awal langsung dihantam angin penganiayaan. Tapi gereja di abad-abad awal juga dihantam oleh angin pengajaran yang menyesatkan. Ada gnostisisme yang nanti memproduksi Injil Yudas, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, ya. Ada Marcionisme, ada Arianisme yang adalah kakek moyangnya saksi Yehova. Ada Nestorianisme, Pelagianisme, Adopsianisme.
yang juga muncul pada zaman modern ini oleh pendeta yang di Jakarta itu, ya. Zaman sekarang juga muncul Unitarian, Saksi Yehova, liberalisme, pluralisme, ya. Sekarang ini lagi heboh dua ajaran. Yang pertama adalah Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang di Cina sana, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang kembali, tapi dalam rupa seorang perempuan di Cina. Dan itu bukan hanya di Cina, mereka menyebar sampai ada banyak orang Indonesia yang ikut aliran itu. Ya, ikut aliran itu. Di mana itu? Flores. Itu banyak orang Katolik masuk aliran Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu di sini bagaimana, tapi mereka terkenal dengan gerakan kilat dari timur. Ya, jadi kilat dari timur itu artinya Tuhan Yesus akan datang dari timur, dan entah tafsirnya bagaimana. Timur itu menunjuk pada Cina. Karena itulah perempuan itu adalah jelmaan dari Yesus. Banyak sekali orang Indonesia, ya, sudah masuk kepada aliran itu. Coba saya kasih kutipan dari God Question. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa juga dikenal sebagai kilat dari timur, Eastern Lightning. Nama yang didasari penafsiran Matius 12:47. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kedatangan Anak Manusia. Kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma sebagai manusia lagi. Kali ini sebagai seorang wanita Cina bernama Yang Xiangbin, yang menjuluki dirinya sebagai Kilat Deng, yang adalah sosok pemimpin umum kilat dari timur. Namun pemimpin sejati rupanya adalah Imam Agung dan kekasihnya bernama Shao Weishan, lelaki yang pertama kali menyatakan bahwa dia bersifat ilahi. Yang Xiangbin dijuluki sebagai Kristus zaman akhir dan Tuhan yang Maha Kuasa, karena mereka meyakini wanita ini adalah Kristus yang telah datang kedua kalinya guna menyelesaikan pekerjaan Allah. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa menolak konsep Allah Tritunggal, dan sebaliknya mengajarkan bentuk doktrin modalisme, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus mereka anggap sebagai tiga wujud Allah yang berbeda, bukan tiga pribadi. Ya, aliran ini tidak percaya Alkitab. Maksudnya bagi mereka tuh Alkitab itu untuk zaman dulu, tapi gara-gara pakai Alkitab kita tertutup untuk menerima wahyu baru. Karena itulah jangan berpegang pada Alkitab, itu sudah edisi lewat. Saudara mungkin anggap ini bodoh sekali ya, tapi ternyata ada banyak orang Kristen ikut juga. Ya. Berikut ada satu aliran lagi namanya Socheonji, ini dari Korea, dan ini merambah. Begitu banyak orang Indonesia telah ikut aliran ini. Jadi ini jangan pikir jauh-jauh di Cina sana, jauh-jauh di Korea sana, tidak. Ya. Coba lihat kutipan ini ya. Nama resmi agama ini adalah Gereja Yesus Sicheonji, Kuil Tabernakel Kesaksian. Kata Sicheonji sendiri merupakan gabungan dari istilah Korea yang berarti baru, surga, dan bumi. Sicheonji percaya bahwa dirinya adalah ekspresi akhir zaman dari gereja sejati melalui penggenapan langsung nubuatan dalam wahyu. Pemimpin dan pendirinya adalah Lim Man He, pendeta yang dijanjikan, mengklaim melalui wahyu ilahi telah diutus oleh Roh Kudus untuk menciptakan kerajaan surga Tuhan di bumi, persis seperti yang dia saksikan di surga. Sicheonji menawarkan kelas Alkitab gratis yang condong ke arah teologi mereka. Sicheonji mengajarkan bahwa 144.000 orang disebutkan dalam Wahyu 7:4 adalah anggota 12 suku Sicheonji. Kelompok ini menyangkal Tritunggal. Dia mengklaim semua malaikat adalah manusia dan hanya Lim Man He yang memiliki kemampuan menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Faktanya Sicheonji bahkan mengklaim bahwa Wahyu 7 ayat 2 adalah referensi khusus untuk Korea Timur dan Man He, malaikat pertama. Upaya dakwah utama kelompok ini berfokus pada mengundang orang menghadiri kelas-kelas di berbagai pusat mereka. Ketika orang direkrut, lulus, mereka dikatakan disegel sebagai anggota 144.000. Ini banyak orang Kristen masuk di Indonesia. Sekarang justru lagi heboh, lebih kuat dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jemaat saya yang di Surabaya diam-diam masuk dan ikut kelas mereka, menyamar. Ya, dan setelah dia menyamar sampai tingkat yang paling tinggi, ya, itu mereka nanti diwisuda. Setelah diwisuda, lalu suruh memilih dari
kan 184.000 di Wahyu 7 ayat 4 itu kan dari suku Ruben, ya 12.000, ini 12.000, totalnya kan 140.000. Jadi pada waktu misalnya ibu ikut, setelah itu ibu diwisuda, ibu boleh pilih mau masuk suku apa, suku Yehuda kah, ya suku Sebulun kah, begitu. Dan ini aliran menghebohkan karena ya coba lihat proses wisuda mereka di Korea. Coba next, terus slide, terus. Slide-nya terus. Ya, saudara lihat ini wisuda mereka tuh besar sekali. Next. Terus. Itu wisuda mereka. Banyak sekali. Ini masuk Indonesia loh. Ya. Jadi jemaat saya itu saya tanya itu berapa banyak orang, sulit mengetahui mereka karena mereka banyak kelompok. Banyak kelompok, satu kelompok bisa 12 dan belajar Alkitabnya gratis. Ya, belajar Alkitab gratis. Sementara gereja kita tidak buat pelajaran Alkitab, tapi mereka dibuat gratis online. Jadi tinggal dimanapun bisa daftar online. Yang jadi pengajar itu dokter-dokter di Indonesia, beberapa orang dokter, mereka mengajar. Ya. Dan jemaat saya ini sudah keluar dan dia sudah dapat seluruh materi mereka. Materi-materi itu baik yang tertulis maupun yang rekaman itu sudah diberikan ke saya semua, ya, supaya saya bahas nanti. Ya, hanya saya belum punya waktu untuk bahas itu. Tapi pokoknya sudah cukup lengkap itu. Dia keluar pada saat dia mau diwisuda. Ya, mereka tidak kenal baptis, kenalnya wisuda. Ya. Nah, ajaran-ajaran ini sebenarnya dari mana itu? Sumbernya pasti dari setan. Karena 2 Korintus 11 bilang orang-orang itu rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Ya. Jadi ada banyak orang yang jubahnya hamba Tuhan, bawa Alkitab, tapi ajarannya menyesatkan. Karena itu berhati-hatilah, gereja harus banyak mengajar jemaat, sudah 100 tahun ini, ya, harus mengajar jemaat dan memberikan ajaran yang benar, supaya jemaat ketika dia masuk ke medsos, lihat YouTube, TikTok dan lain sebagainya, dia punya pegangan sedikit. Kalau tidak, nanti ini ikut terhanyut itu. Nah, karena itulah harus berdiri teguh terhadap angin pengajaran ini. Masih berapa menit? 10 menit lagi ya. Ini saya sebutkan saja. Selain itu ada angin ujian dan pencobaan. Berikut ada angin keserakahan dunia. Berikut ada angin kekecewaan. Dan angin-angin lainnya. Oke, sekarang yang kedua, saya singkat saja. Orang Kristen harus berdiri teguh. Nah, orang Kristen harus berdiri teguh ini, berdiri teguh ini tidak bisa terlepas dari firman Tuhan. Makanya di Matius 7, 24, 25 itu bilang setiap orang yang mendengar perkataanku, itu firman Tuhan, ya dia sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Berarti dia teguh itu, kuat itu. Ilustrasi saya itu pohon tadi akarnya tuh harus kuat. Nah, karena itulah maka akar itu pasti menunjuk pada firman Tuhan. Karena itu bahwa pengertian kalau tidak benar itu gampang di ini. Lihat ya, saya kasih contoh ya. Kan orang Kristen percaya Allah Tritunggal kan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya esa, ketiganya sama-sama maha kuasa, sama-sama kekal. Tidak ada satu yang lebih dulu dari yang lain, tidak ada satu lebih tua dari yang lain, tidak ada satu lebih muda dari yang lain. Pokoknya Bapa, Anak, Roh Kudus sama kekalnya. Tadi yang saya cerita tentang majelis yang jadi saksi Yehova, rajin melayani. Tapi satu hari dikunjungi saksi Yehova,
Orang saksi Yehova tanya, kalian percaya Allah Tritunggal ya? Iya. Apa itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu orang saksi Yehova tanya, di mana di Alkitab ada tulis Allah Anak? Yang ada anak Allah, bukan Allah Anak. Dia pikir-pikir, iya juga ya. Mana ada Allah Anak? Yang ada anak Allah. Lalu apakah anak Allah itu sama kekal dengan Allah Bapa? Iya. Lalu orang saksi Yehova tanya, di mana ada anak yang sama umur dengan Bapa? Di mana-mana kan Bapa harus lebih tua dari anak kan? Tidak ada anak yang sama umur dengan bapaknya. Jadi adalah salah kalau Allah Anak dengan Allah Bapa itu sama kekal. Berapa hari kemudian itu penatua majelis sudah jadi saksi Yehova. Kenapa? Karena belajar tidak benar. Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan. Sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini tuh tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan? Ya. Dan harus begitu. Banyak orang tidak tahu. Apakah percaya Yesus Tuhan? Iya. Nah, lalu seperti itu, apa itu? Insan Mokoginta itu. Dia bilang begini. Satu. Allah tidak perlu makan. 2. Yesus perlu makan. Kesimpulan, Yesus bukan Allah. Karena Allah tidak perlu makan, Yesus makan. Allah tuh perlu tidur atau tidak? Kalau kamu bilang perlu, maka akan melawan ayat yang bilang tidak terlelap penjaga Israel. Jadi kamu harus jawab, Allah tidak perlu tidur. Lalu ditanya, Yesus tidur atau tidak? Tidur kan? Kalau begitu Yesus Allah atau tidak? Ya tidak. Nah, itu. Dulu ada orang namanya Antonius Widuri. Ini Kristen dari mana tidak jelas. Dia pergi menantang seorang kiai namanya Kodari gitu ya. Biar pergi ke sana, lalu dia bilang, Kiai, nantang debat tentang Tritunggal. Kalau Kiai kalah, masuk Kristen, saya kalah, saya masuk Islam. Diterimalah tantangan itu. Lalu waktu debat, si Antonius Widuri bawa rokok. Lalu bawa rokok, dia bilang, ini lihat nih rokok nih. Ini rokoknya satu, tapi ada filternya, ada tembakonya, ada kertasnya, tapi rokoknya satu. Begitulah Tritunggal. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, tapi Allahnya satu. Lalu itu kiai ambil rokok dan dia bilang, oke, sekarang ini filternya. Dia copot filternya sendiri, lalu dia bilang, ini rokok atau bukan? Hanya filter sendiri, rokok atau bukan? Bukan. Ambil kertasnya sendiri, rokok atau bukan? Bukan. Ambil tembakau sendiri, rokok atau bukan? Bukan. Kapan jadi rokok? Kalau disatukan kan? Kalau begitu, Bapa sendiri Tuhan atau bukan? Bukan itu. Anak sendiri Tuhan atau bukan? Bukan. Roh Kudus sendiri Tuhan atau bukan? Bukan. Kapan baru Tuhan? Kalau gabung 3 kan? Kalau pisah-pisah bukan Tuhan. Jadi sekarang kalau begitu Yesus Tuhan atau bukan? Bukan. Kalahlah Antonius Widuri dan pada hari itu dia mengucapkan asyhadu Allah la ilaha illallah. Ya, dan jadi Islam. Kenapa? Kurang pengetahuan. Saya tadi dibacakan saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya.
Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari pendeta Esra Soro yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, "Halo Kak Esra." Saya lihat, saya nggak kenal. "Kamu siapa?" Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, "Christine, kok kamu bisa jadi begini?" Ya, nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka. Salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Ya. Pengaruh secara ajaran datang dari segala macam. Kita mau lihat ini debat agama tiap hari di TikTok sampai bosan kan? Sampai bosan, sampai jengkel dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat itu bisa mempengaruhi sejumlah orang. Nah, kalau gereja tidak membekali jemaatnya dengan pelajaran firman yang baik, ini gampang goyah. Ya, karena itulah sekarang juga saya setiap hari Sabtu saya pergi ke Jakarta. Tiap Sabtu saya ada di Jakarta untuk membuat pelajaran doktrinal bagi jemaat. Jadi kemarin Sabtu saya di Jakarta, baru Surabaya, baru ke sini. Nanti besok dari sini saya ke Jakarta lagi. Belum pulang kampung saya. Ya, karena dalam rangka memberikan pembinaan pengajaran. Karena Kristen itu bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita percayai. Apa yang kita yakini. Penyesatan jarang datang dari hal praktis. Penyesatan mayoritas datang dari pengajaran. Makanya Alkitab bilang ajaran palsu, pengajaran yang menyesatkan. Ya, hati-hati Tuhan Yesus bilang, karena mereka menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Serigala menyamar seperti domba. Dalam bahasa asli itu artinya dia datang kepadamu dengan berbaju domba. Maka keserigalaannya tidak kelihatan. Dia lebih terlihat domba daripada serigala. Maka kamu akan melihat dia sebagai orang Kristen yang tulus, baik hati, murah hati. Tapi ajarannya itu menyesatkan. Nah, momen 100 tahun jemaat ini, gimana? Berdirilah teguh, jangan goyah. Nasihat saya satu, tanamkan akar yang kuat. 100 tahun ini juga banyak yang sudah meninggal kan, pendahulu-pendahulu kita. Tapi generasi muda ini sekarang bagaimana? Tanam akar yang kuat. Ya, kalau perlu gereja bikin kelas pendalaman Alkitab setiap minggu. Harus ada kelas pelajaran yang sifatnya doktrinal, ngajar tentang, jangan hanya berharap sekian tahun yang lalu kita sudah katekisasi. Apalagi kalau dia katekisasi dari tahun 1980. Ya, zaman sudah berubah, perubahan sudah terlalu banyak. Ya, tantangan juga sudah baru. Maka perlu belajar itu. Ya. Mungkin gereja perlu menyiapkan tenaga-tenaga pengajar. Sebelum tenaga-tenaga pengajar 1 2 3 kirim ke mana, belajar dulu. Ya, habis belajar pulang ke jemaat dan mengajar jemaat. Ya, supaya jemaat bertumbuh, mengerti tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, tentang Tritunggal, inti-inti yang seringkali diserang. Dan itu ditanamkan kepada jemaat. Ya. Dalam khotbah mimbar perlu dipikirkan, berapa kali khotbah praktis kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin melayani. Tapi pernah khotbah di gereja mimbar tentang doktrin Tritunggal? Yesus satu-satunya jalan keselamatan, apa dasarnya? Harus bikin keseimbangan supaya yang praktis dapat, yang doktrinal dapat. Ini namanya membangun akar. Kalau akar kuat, biar penganiayaan datang seperti apa, mau berhadapan dengan radikalisme seperti apa, kita tetap kuat. Sekarang coba, saya ini
Saya berkhotbah ini sudah dari kelas 2 SMP saya sudah khotbah. Kelas 1 SMA saya sudah khotbah KKR. Dan gaya khotbah saya itu seperti orang-orang karismatik yang ngomong hampir-hampir tidak bernapas. Tapi saya pikir-pikir, dua pengalaman mengubah saya. Pertama, ada seorang WL saya di persekutuan yang biasa saya KKR, di mana dia pimpin pujian, tiba-tiba jadi mualaf. Saya telepon dia dan dia bilang, maaf Kak, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Rasanya mau tumbuh giginya, ya. Pengalaman pertama. Pengalaman kedua, waktu bom Bali, saya ada di Bali. Ada orang rela membom, menghancurkan dirinya dengan bom, bawa orang banyak mati ikut dengan harapan, dengan keyakinan bisa dapat 72 bidadari. Dua pengalaman ini saya pikir begini, mengapa WL saya yang ikut saya sekian tahun kok bisa dengan mudah jadi mualaf? Rupanya dia ikut saya sekian tahun hanya emosional. Saya tidak pernah menanamkan pengajaran yang kuat. Sementara para pelaku bom Bali, mereka rela mati demi sebuah keyakinan akan dapat 72 bidadari. Artinya sebuah proses indoktrinasi telah ditanam di kepala mereka. Kalau itu dilakukan, orang rela mati demi sebuah keyakinan. Itu merubah saya. Kalau begitu sekarang saya khotbah harus mengajar. Supaya apa? Kalau orang dikasih pengajaran yang benar dan dia bisa yakin akan sebuah kebenaran, dia akan rela mati demi kebenaran itu, dia tidak akan murtad. Dan dia tidak mungkin disesatkan. Mulai itu khotbah-khotbah saya selalu khotbah-khotbah yang sifatnya pengajaran. Ya. Nah, untuk bisa melakukan khotbah pengajaran itu tidak mudah. Karena begini, ada pendeta yang senang khotbah pengajaran, khotbah doktrin, jemaat tidak suka. Nah, khotbah pengajaran itu tidak bisa 10 menit selesai, 15 menit selesai. Kita ngomong Yesus Tuhan, itu harus buktikan dulu dari ayat ini. Orang mengatakan Yesus bukan Tuhan, begini kita jawab bagaimana dan lain sebagainya. Itu butuh waktu lama. Nah, kalau kita mengharapkan khotbah selesai dalam tempo 10 menit, susah itu. Bahkan ada orang yang bikin training khotbah, dia bilang kalau pendeta khotbah di bawah 15 menit itu Tuhan yang bicara. Kalau 15 sampai 30 menit itu sudah bukan Tuhan yang bicara, itu manusia yang bicara. Di atas 30 menit itu setan yang bicara. Setiap minggu saya rata-rata khotbah 1,5 jam. Berarti saya setan kali 3 itu. Ya. Nah, ada pendeta mau mengajar, tapi jemaat tidak terbiasa dengan itu dan tidak suka. Ya. Dan biasanya yang tidak suka itu kebanyakan dari majelis. Rapat majelis mereka protes terlalu banyak. Nah, itu dia rapat majelis itu. Kita sama-sama orang Protestan jadi saya tahu itu. Tapi kedua, ada jemaat yang suka sekali mendengar pengajaran, tapi pendeta tidak mau khotbah. Karena pendeta tidak belajar. Maka akhirnya jemaat dia tidak dapat dari pendetanya, dia dapat dari pendeta TikTok. Dia dapat dari pendeta YouTube. Nah, kalau dia ketemu pendeta yang baik, bagus. Tapi kalau dia ketemu yang menyesatkan, nah ini repot. Ada pendeta yang mau, jemaat mau, majelis tidak mau. Karena nanti kalau di rapat program awal tahun, itu berkelahi bisa panjang lebar. Gara-gara itu. Nah, itu tidak mudah. Karena itu butuh perubahan. Pendeta harus sungguh-sungguh belajar dan mau mengajar. Jemaat juga harus mau dan harus menyukai pengajaran. Dan harus didukung oleh majelis jemaat, terutama yang sudah senior-senior. Ya, itu harus bisa memberikan dukungan. Itu sama dengan menanam akar di dalam gereja. Supaya begitu angin penganiayaan, angin pengajaran datang, gereja bisa teguh. Sehingga kita itu bukan karena bertahan 100 tahun hanya karena tidak ada angin. Ya, begitu angin datang habis semua. Ya kan? Itu kan bisa satu pohon bisa tumbuh 100 tahun hanya karena tidak pernah ada badai. Begitu badai, habis. Nah, karena itulah maka kita tidak tahu badai apa yang kita hadapi di depan. Tapi akar itu harus tetap kokoh.
Harus kokoh. Ya. Nah, saya bilang tadi kan pendeta-pendeta juga harus belajar. Karena kalau pendetanya tamat sekolah teologi tahun 1970 dan dia tidak update lagi, ini rumit ini. Karena tantangan kita berbeda dengan tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an. Kita menghadapi generasi milenial, Z dan lain sebagainya yang apalagi kalau mau belajar sekarang kan mudah. Semua dulu kita bisa alasan tidak punya buku ya, tapi sekarang itu kan terlalu mudah untuk mendapatkan data apa saja. Yang penting kita mau belajar. Para majelis juga, ya, apalagi kan biasa gereja Protestan ini kan ujung tombak pemberitaan di jemaat itu kan majelis. Ya. Nah kalau majelis tidak dibekali bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan yang benar, bagaimana menafsir benar, kan akhirnya bersandar pada buku renungan kan. Mereka beli buku renungan dari toko dan pergi baca kembali di rumah jemaat. Nah kalau pas ketemu yang bacanya yang bagus. Coba pernah ada satu majelis yang pimpin kebaktian rumah tangga, dia khotbah. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu juga berdosa, apalagi kita. Nah ini kan kacau balau itu kan, sudah parah itu kalau sudah begitu itu. Nah, ya. Maksudnya kapan Tuhan Yesus berdosa? Itu Tuhan Yesus tidak bisa tahan emosi sampai pukul orang di bait Allah tuh, usir-usir orang di bait Allah tuh. Itu tidak, ya kan Tuhan Yesus menyucikan bait Allah tuh, dianggap Tuhan Yesus terlalu kasar dengan usir orang-orang itu. Tuhan Yesus saja berdosa, apalagi kita. Nah kalau begini kan repot. Karena itu maka butuh di kalangan para majelis kasih latihan cara bikin khotbah sederhana itu seperti apa. Cara menafsir sederhana itu minimal mengerti supaya jangan salah. Nah, gereja ini 100 tahun sudah harus berpikir lebih jauh ke sana. Ya. Tanam dasar, tanam akar yang kuat supaya angin datang kita tidak goyah. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi kita berikan aplaus. Luar biasa. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan gereja, bagaimana sejarah gereja, baik ketika mengalami penganiayaan maupun ajaran sesat.